Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sintaksis. Nama saya Nur Halisah dengan NIM 22101161200001. Nama saya Fitria Mayasari dengan NIM 22101162200003. Saya Norlia dengan NIM 22101162200030. Saya Devin Austin dengan NIM 221011110017. Saya Muhammad Raihan dengan NIM 22101116210024. Kami akan membahas hasil belajar yang kami peroleh pada pertemuan kedua yang berkaitan dengan hakikat bahasa. Dalam hakikat bahasa, ada 3 hal yang akan kami bahas, yaitu apa pengertian bahasa, apa ciri-ciri bahasa, dan apa fungsi bahasa. Secara umum, bahasa adalah bunyi yang bermakna. Sebenarnya ada beberapa pendapat para ahli tentang apa itu bahasa. Salah satunya adalah pendapat dari Krida Laksana yang mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama. Berikut adalah ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun bunyi-bunyian seperti bersin, teriakan, orokan, dan batuk-batuk yang tidak memiliki makna tidak termasuk dalam bahasa. Baik, yang kedua, bahasa itu bermakna. Maksud dari bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna itu dalam bahasa berupa morfem, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Ketiga, bahasa adalah lambang yang menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung, seperti yang dijelaskan oleh Richard Ogden. Misalnya, lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda. Lambang ini mengacu pada jenis binatang berkaki 4 yang bisa dijadikan alat transportasi. Keempat, bahasa itu bersistem, berarti aturan yang digunakan sehari-hari. Bahasa terdiri dari beberapa komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Kelima, bahasa itu arbitrer, bisa diartikan berubah-ubah atau tidak tetap. Contohnya penyebutan kuda dalam bahasa Indonesia disebut kuda, sedangkan di Inggris disebut horse. Berbicara tentang bahasa itu arbitrer juga berhubungan dengan ciri yang keenam, Yakni bahasa itu konvensional, yaitu bahasa disepakati oleh sekelompok manusia. Contohnya seperti penyebutan es degan dalam bahasa Jawa, sedangkan es kelapa dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh dan yang kedelapan, bahasa itu unik dan universal, yang artinya memiliki ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi dan pembentukan kata, kalimat, atau sistem lainnya. Bahasa juga universal, karena setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Yang kesembilan, bahasa itu dinamis, maksudnya berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Yang ke-10, bahasa itu produktif, yaitu selalu menghasilkan terus-menerus seperti contoh abjad. Berapa kata yang dapat dihasilkan dari huruf tersebut? Jelas hampir tak terbatas. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi, adalah bahasa yang digunakan dalam situasi keadaan yang atau untuk keperluan tertentu. Ke-12, bahasa itu manusiawi, berarti bahasa yang bisa dipahami oleh manusia saja. Nah, menurut Pinocchiaro, fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi personal, yang kedua ada fungsi interpersonal, yang ketiga ada fungsi direktif, yang keempat ada referensial, dan yang kelima ada imajinatif. Fungsi personal adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia sebagai makhluk sosial. Fungsi ini digunakan untuk manusia untuk menyatakan isi pikiran tentang suatu hal. Fungsi interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penulisan dengan pembaca. Fungsi direktif berorientasi pada penerimaan pesan. Dalam hal ini, bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain, baik emosinya, perasaannya, maupun tingkah lakunya. Referensial merupakan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah alat
untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana pendapat penutur tentang dunia dan sekelilingnya. Fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dengan gambaran-gambaran tentang penemuan seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Baik, sekian dari hasil pemaparan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.